Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Utilitas Teknik Pangan. Hari ini kita akan membahas mengenai boiler atau alat pembangkit kukus di industri. Boiler dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai parameter. Namun, salah satu parameter yang paling umum digunakan untuk mengklasifikasikan boiler adalah posisi aliran air. Di gambar sebelah kanan, kita dapat melihat boiler yang disebut sebagai boiler buluh api. Boiler buluh api merupakan boiler yang sering digunakan untuk membangkitkan kukus dengan kapasitas kecil. Pada boiler buluh api atau gas hasil pembakaran dengan temperatur tinggi akan melewati buluh-buluh. Buluh-buluh ini ada di dalam sebuah bejana yang berisi air. Oleh karena itu, secara tidak langsung, panas akan berpindah dari dalam buluh ke air di luarnya, sehingga kukus dapat dihasilkan dan digunakan untuk proses kita. Jenis boiler yang kedua adalah boiler buluh air. Pada boiler buluh air, proses yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi, air akan masuk ke boiler dan dilewatkan ke dalam buluh-buluh yang ada. Ruangan di luar buluh adalah ruangan pembakaran. Panas hasil pembakaran secara tidak langsung akan memanaskan air di dalam buluh sehingga dapat terproduksi kukus. Ketika kita meninjau proses yang terjadi di dalam boiler, kita dapat menuliskan atau menyusun neraca energinya. Sama seperti yang telah Anda pelajari di kelas neraca massa dan energi, demikian juga cara yang digunakan atau prinsip yang digunakan untuk menyusun neraca panas dari boiler. Pada dasarnya, panas yang dibangkitkan dari pembakaran bahan bakar akan digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, tentunya dan paling utama adalah untuk memproduksi uap. Yang kedua, panas hasil pembakaran juga dapat digunakan untuk memanaskan kembali uap yang kembali dari proses. Yang ketiga, panas hasil pembakaran juga dapat terbuang dalam aliran blowdown. Yang terakhir, panas tersebut juga dapat terbuang sebagai rugi-rugi lainnya. Dalam hal ini, kita di sini melihat dituliskan adanya gas cerobong. Penyusunan neraca energi kita anggap dalam kondisi steady state. Maka, energi yang masuk akan sama dengan energi yang keluar. Energi yang masuk di sini adalah energi yang dibawa oleh bahan bakar, energi yang dibawa oleh air umpan, dan energi yang dibawa oleh uap bekas proses. Sedangkan energi yang keluar dari kontrol volume kita adalah energi yang keluar dari gas cerobong, energi yang keluar melalui blowdown, energi yang keluar dari uap hasil pemanasan kembali, dan tentunya energi yang keluar dari uap atau kukus yang diproduksi dalam boiler. Maka kita dapat menuliskan persamaan neraca panasnya sebagai berikut. Sisi sebelah kiri adalah panas yang dihasilkan oleh boiler. Di sini kita dapat lihat bahwa ada satu parameter yaitu efisiensi boiler. Boiler tidak bekerja dengan efisiensi 100%. Sisi sebelah kanan menunjukkan entalpi yang dibawa oleh aliran masuk dan aliran keluar yang lainnya. Contohnya, di sini kita melihat energi yang dibawa oleh produk kukus kita, lalu energi yang dibawa oleh aliran blowdown di nomor 3, dan energi yang dibawa oleh aliran umpan, air umpan. Lalu kita juga dapat melihat energi yang dibawa oleh uap hasil pemanasan kembali, energi yang dibawa oleh uap bekas proses, dan terakhir kita dapat melihat energi yang dibawa oleh gas cerobong. Efisiensi boiler dapat ditentukan melalui dua pendekatan.
Yang pertama, menghitung efisiensi boiler secara langsung. Anda dapat melakukan perhitungan ini dengan menggunakan rumus di bawah ini. Yang kedua adalah menentukan efisiensi boiler secara tidak langsung. Dalam penentuan efisiensi boiler secara tidak langsung, kita akan fokus pada rugi-rugi panas yang timbul selama proses pembangkitan kukus. Rugi-rugi panas dalam pembangkitan kukus ada beberapa jenis. Yang pertama adalah dry gas losses atau DGL. DGL ini menunjukkan panas sensibel dari gas cerobong yang bebas air. Nah, kandungan airnya dalam gas cerobong tersebut juga membawa panas. Panas yang hilang karena uap air di gas cerobong ditunjukkan oleh moisture losses. Rugi-rugi panas yang lainnya yaitu MCAL, ICL, UCL, dan RUL juga terjadi dalam boiler. Namun, biasanya keempat rugi panas ini nilainya jauh lebih kecil dibandingkan DGL dan ML. Sekian video pengantar materi boiler hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.